Halo, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya buat kamu yang baru masuk channel aku. Selamat datang, jangan lupa subscribe ya. Untuk yang sudah lama, selamat datang kembali. Jangan lupa ya rule-nya, ini nggak bacaan untuk semua orang, yang cocok aja, yang pas. Kalau nggak cocok, kamu langsung delete aja atau pas gitu, nggak usah dipaksain. Sometimes nonton tarot itu bikin kita jadi was-was, stres kayak gitu. Jadi hati-hati ya. Oke, ini buat kamu yang emang benar-benar lost, yang butuh pencerahan gitu. Jadi buat kamu yang gak cocok, please feel free, kamu bisa lihat konten aku yang lain yang mungkin bisa cocok ya. Dan ini juga bisa vice versa energinya. Yang bisa kebaca itu adalah kamu sendiri atau orang yang sedang kamu pikirkan. Ya, bisa bolak-balik ya. Oke. Satu lagi, kalau yang mau personal reading atau mau cleansing, hubungin aku di IG, di IG ya, di Lady Clover underscore tarot. DM aku aja di situ untuk terendah sama conditionnya. Oke, kita mulai ya. Gemini ya, Gemini. Ini bacaannya perasaannya dia ya, atau pergerakannya dia ke kamu. Apa yang terjadi? Yang Gemini pengen tahu. Tarot, what is going on about Gemini? Tarot, what they need to know. Gemini, what is going on about you? Confusion. Destiny. Lampu aku suka mati sendiri loh tiba-tiba, suka aneh deh. Sorry for that. Oke. Trickery, bittersweet, discovery, sama growth ya. Aku sekaligus ambil banyak ya ini. Tuh, mati lagi. Dari tadi aku coba hidup terus lampunya, terus tiba-tiba mati gitu. Ya sudahlah ya, masih bisa kebaca kan. Gue ngeliat di sini energinya seseorang mencoba membuat lu bingung akan takdir lo, ya. Jadi di sini ada trik di sini karena jadi ada seseorang dalam hidup lo mencoba buat lu bingung karena mempengaruhi takdir lu yang sebenarnya takdir lu itu emang udah ditentuin dari alam semesta untuk menjadi seorang yang terkenal ya. Kalau gue ngeliat di sini ya, terkenalnya itu dalam artian lo punya spesifik skill yang orang nggak punya. Orang mungkin pengen banget skill yang lo punya, tapi mereka nggak mampu. Mereka mau coba copy, mau jadi diri lo, tapi tetap nggak bisa. Jadi mau nggak mau mereka bikin trik biar lo nggak sampai on top, gitu, nggak sampai on the top. Jadi mereka bikin kayak satu obstacle demi obstacle biar lo nggak yakin sama diri lo ya. Lo tuh sebenarnya ya ampun di sini ya itu destiny lo itu kayak jadi kalau dilihat dari gambar di sini ya, gue ambil ya. Lo lihat nggak hitam putihnya nih lo bisa menyeimbangkan yin dan yang lo. Ya, di sini lo disupport sama ancestor lo ya, entah ini dari nyokap atau bokap lo. Ini dia tuh yang backup lo, ya, yang melindungi lo dari segala kayak sihir atau fitnah atau apalah energi negatif yang coba masuk ke dalam diri lo gitu. Lo di sini tuh bingung. What should I do? Gue harus gimana ya? Kok gue nyoba ini nggak bisa ya? Kok ada halangan ya? Perasaan kemarin begini, perasaan kemarin bisa kok begini. Nah, lo nggak usah bingung.
itu sebenarnya buatannya, trik-triknya seseorang yang udah nggak ada lagi dalam hidup lo, tapi mau mencoba masuk lagi ke dalam hidup lo dan mau mencoba ambil kesempatan dalam hal ini ya. Bisa dari perkembangan hidup lo, bisa dari skill yang lo punya ya, gitu. Yang gue lihat. Jadi bitter and sweetnya hidup lo itu sebenarnya dari seseorang yang itu tuh depan mata lo sebenarnya, depan hidung lo, tapi lo nggak ngeh, lo dibikin bingung gitu selama ini. Jadi selama ini lo dibikin bingung, siapa ya gitu, siapa, kok gue begini ya gitu, perasaan kemarin kayak gini, kok gini ya gitu. Nah lo tuh dibikin bingung, ini trik-triknya gitu. Tapi kan lo tupainya, dia kan monsternya tuh. Lalu lo kan tahu kalau tupai kan pandai melompat. Nah, cepat lo berkembang. Jadi lo discovering something. Lo tahu akhirnya, oh ternyata dia ya gitu. Jadi tapi lo pura-pura nggak tahu gitu. Tapi emang bagus kayak gitu, tahu tapi pura-pura nggak tahu, itu untuk menyelamatkan hidup lo. Jadi lo diam-diam aja, tapi dalam diam lo berkembang pesat kayak gitu ya. Di sini ini lepas dari masalah asmara Gemini, lepas dari masalah asmara, masalah pekerjaan, bisnis, karir. Tapi yang jelas ada orang yang sebenarnya depan hidung lo hidung depan mata lo, tapi lo dibikin blur, dibikin cloudy. Oke, dibikin kayak gini nih, cloudy ya kan. Kalau cloudy kayak nyanyi-nyanyi zaman Aneka Ria Safari dulu sih keren ya, kasih siram-siram asap. Tapi kalau sekarang tuh kayak udah kuno. Jadi triknya mereka tuh udah nggak kena lagi sama lo. Jadi yang gue lihat gitu ya, karena lo discover something tuh di sini ya. Itu pun sebenarnya lo dikasih tahu sama ancestor lo, alam semesta. Lo cakra crownnya terbuka ya. Di sini lo lihat ini owl ya, burung hantu, artinya kecerdasan. Yang nonton gue ini kebanyakan lo cerdas ya, kemampuan berpikirnya tinggi, cerdas ya orangnya gitu. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk ke tarot ya, Bo. Apa yang pengen Gemini tahu? Tarot. What is going on about Gemini? Tarot. What is going on about Gemini? What is their feeling towards them or their next move? Ya, shuffle-nya agak banyak nih gue. Kebalik ya gue. Gemini. Oke. Tah. Nih gue udah gak sabar nih ngomongnya. Seperti biasa, seorang tarot reader atau banyak tarot reader kebanyakan nonton tarot reader yang lain untuk mencari pencerahan. Atau kalau misalnya mereka lagi, sometimes seorang tarot reader atau seorang healer atau seorang itu, mereka kayak lost confidence, atau sometimes itu buatan ya sebenarnya, bukan sesama tarot reader ya yang bikin. Kalau gue bilang itu energi negatif yang dari demon ya, karena seorang tarot reader itu light worker kebanyakan. Jadi mereka tuh pekerja cahaya, jadi kebanyakan evil eye memperhatikan mereka. So kalau sesama tarot reader jangan saling tuduh menuduh, tapi kalau bisa saling support
ya, kalau gue bilang di sini. Karena sometimes tarot reader itu kebanyakan mereka sudah mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya. Makanya dia menjadi seorang tarot reader untuk memberitahu orang biar nggak lost dalam hidupnya. Kayak gitu. Oke. Yang gue lihat di sini, Gemini, lo itu kan on a public eye. Some of you adalah seorang pembicara, entah tarot reader, entah seorang coach, entah seorang bos, atau yang suka mengarahkan orang banyak kayak di sini kalau gue ngeliat. Tapi banyak yang gak suka sama lo, banyak yang gak suka. Gak sukanya itu gini, lo berjalan lebih cepat tapnya, langkahnya tuh lebih cepat dibanding mereka. Misalnya contoh ya, gue kasih contoh. Orang mengerjakan, bikin keranjang, mengerjakannya dalam waktu 5 hari. Lo bisa mengerjakannya dalam 2 jam. Seperti itu contohnya ya. Jadi orang punya skill yang emang dari dalam tubuhnya itu dia buka segel. Memang dia bereinkarnasi sebelumnya emang jadi itu. Jadi begitu dia buka segelnya, sebentar aja dia belajar, dia langsung jadi expert gitu. Jadi nggak perlu banyak waktu untuk mempelajari satu hal dalam hidup lo, yang gue lihat kayak gitu ya. Jadi bukan satu orang ya yang menghalangi hidup lo gitu. Ada beberapa tarot reader juga yang belum selesai, belum bisa menyelesaikan soul journey. Soul journey itu apa? Perjalanan spiritualnya belum selesai gitu. Jadi itu tuh yang demon tuh, evil itu suka ganggu ya gitu. Jadi kalau lo membicarakan kebenaran, lo suka sakit tiba-tiba. Suka tenggorokan lo sakit, badan lo yang meriang-meriang, tiba-tiba itu energi buruk yang menghajar lo gitu dari beberapa sisi gitu. Entah itu dari mana ya gitu. Tapi pokoknya evil tuh nggak suka pekerjaannya mereka diketahui oleh manusia, karena mereka kan suka mendengar-dengar gitu. Jadi di sini orang yang melakukan pencekalan terhadap hidup lo itu merasa kalah ya. Jadi lo pemenangnya di sini gitu. Beberapa di antara lo yang nonton gue adalah seorang pendidik, coach, atau yang ngajar gitu ya, tentang kayak pencerahan atau penyembuhan atau kayak gitulah ya, soul searching. Banyak yang lost, terus lo ngajarin kayak gitu, lo arahin ke sesuatu yang baik lah gitu ya, entah lo guru, dosen, entah lo seorang ya gitulah ya, seorang pemimpin. Emang lo dari sananya terlahir menjadi seorang pemimpin, seorang leader gitu. Entah lo perempuan, laki-laki, lo ditakdirkan untuk menjadi leader. Dan untuk menuju ke sana itu emang batu sandungannya banyak banget di sini sih, gue ngeliat sih kebanyakan kayaknya ke karir ya. Kalau ke percintaan lo, kayaknya lo kayak udah pasrah gitu. Ya udahlah kayak gitu. Karena di sini lo berani melakukan gebrakan ya. Coba gue ngeliat Boy sama The Lover. Oke, orang yang di-link sama lo itu gini, doa atau mantra yang mereka lakukan untuk menghalangi lo itu totally semua tuh balik sama mereka. Mereka mantrain atau doain kamu apa, gua doain lo jatuh ke sandung, tuh dia yang kesandung. Gua doain lo misalnya pokoknya dia doainnya apa tuh, itu mereka doain dirinya sendiri. Dan itu terjadi sama diri mereka saat ini ya. Emang udah terjadi ya, Bo. Gitu.
Jadi lu nggak usah takut kalau di sini yang kebaca kebanyakan diri mereka ya gitu. Kalau di sini halangan apapun yang terjadi kayaknya lo bisa menghadapinya. Gue ngeliat gini, ada Ace of Emotion di sini, berarti ada orang baru. Tapi orang baru ini berusaha dicekal nih sama mereka orang. Orang ini bukan satu orang ya. Dari tadi gue bilang dari awal, orang ini bukan satu orang. Mereka berkelompok mungkin atau saling bantu. At least 3 atau 5 orang gitu. Ya, sebenarnya gini, lu sama orang yang lu pikirkan itu nasibnya sama. Nasibnya sama, kenapa gue bilang kayak gitu? Tapi perjalanannya berbeda. Lo bisa menyelesaikannya. Orang itu belum, masih di circle toksik. Dia muter-muter di situ. Jadi nggak mau belajar dari kesalahannya gitu. Jadi mereka kesel. Kenapa lo bisa lepas dari lingkaran karma itu? Kenapa lo bisa gitu? Kok gue belum? Atau kenapa gue nggak bisa? Lo harus sama, berani-beraninya lo. Gitu ya. Oke. Bottom of the deck-nya nih. Lo lihat ya. Ace of Material, Two of Emotion, Ace of Inspiration. Oke. Big money coming your way. Duit besar dalam bisnis lo. Apapun yang lo lakukan, lo kerja sama, duit gede lo dapetnya. Nih, duit besar ya. Begitu kalau gue bilang. Jadi lo gak usah takut, lo gak usah was-was, lo gak usah khawatirin apa yang lo pikir mereka halangin. Doa apapun yang jelek-jelek tentang lo, itu terjadi sama mereka. Keselnya mereka, karena kenapa lo selamat ya, lo gak kenapa-napa, bagus juga lo gak ngerti. Apa yang mereka doain yang jelek terhadap diri lo, itu terjadi sama mereka. Dan mereka gak bisa melakukan apa-apa. Gitu. Nih ya, lo tetap jadi The Empress. Orang ini gak bisa ngelepasin. Berani-beraninya lo mau pergi dari gue, gak bisa gitu. Karena mereka tahu pasti lo diapain juga tetap aja makmur hidupnya. Tambah dijahatin, tambah makmur ya kan. Kayak gitu. Jadi mereka bersedih lah saat ini ya ceritanya. Tuh menyesal kenapa gue memperlakukan dia seperti ini. Jadi love and hate itu sama ukurannya. Jadi gue cinta, gue benci sama lo gitu. Kenapa lo moving forward sendiri gak ngajak-ngajak gue? Lucu. Serius lucu kartunya. Nih ya. Nyesal, regret, full of regret. Kenapa gue tanpa usaha dan gue ngilang dan gue pergi dari hidup? Kenapa gue tidak mengusahakan lo? Sementara gue tahu persis lo adalah seorang yang pantas buat menjadi pendamping hidup gue. Kayak gitu ya. Kita lihat saran dari alam semesta buat lo ya. Dimana gue taruh kartunya? Terus apa saran untuk Gemini? Apa yang ingin disampaikan untuk Gemini Tarot? Gemini, trust in divine detour. Lo tahu nggak? Lihat ya, nih beberapa kalau nggak salah beberapa 10 hari yang lalu 2 minggu yang lalu gue bikin itu juga. Lo ngerti akhirnya apa yang terjadi gitu. Ini sama. You see clearly now. Trust in divine detour. Take the lead. Be generous of spirit. You know what, Gemini? Somebody or a few people throwing you a stone. Beberapa orang lempar lu batu dan lo jadiin batu itu bangunan dan rumah yang nyaman buat lo. Dan orang itu pengen satu ruangan. Mereka minta satu ruangan
dari batu yang mereka lempar untuk lo gitu. Tahu kan lo? Jadi lo yang take the lead gitu. Lo yang ngontrol hidup lo, bukan orang lain gitu. Cuman waktu yang bisa menjelaskan lo siapa sebenarnya gitu. Lo nggak perlu menjelaskan ke orang lain lo siapa, tapi orang tersebut tahu sendiri lo tuh siapa gitu. Oke, be generous of spirit. Yang ngelindungin lo itu nggak satu ancestor, banyak gitu ya. Banyak spirit yang jagain lo, dan spiritnya itu jenisnya macam-macam. Dan yang kuat-kuat ini kayak ini kecepatan dalam bertindak, yang ini kecerdasan, yang ini kekuatan ya, yang ini apa, lo tahu nggak, kayak serigala itu cerdas ya, ngerti liku-likunya, jadi lo tahu gitu apa yang harus lo lakukan, lo paham, oh gue harus melakukan ini, gue harus melakukan itu, lo paham kayak gitu. Oke? Semoga dapat membantu, dan lo nggak boleh bersedih. Kalau lo galau, kadang-kadang sometimes lo galau, itu adalah energi mereka galau, jadi mereka proyeksikan energi mereka ke diri lo. So lo nggak usah khawatir ya, paling sehari 2 hari itu lo sibukin aja diri lo, cleansing, jangan lupa lo cleansing, meditasi itu bukan mesti yang harus duduk bersila terus ngidupin apa, enggak. Apa yang lo rasa membuat lo nyaman, denger musik itu meditation. Lo mau apa, mau joget-joget, lo lakukan gitu. Lo mau apa, mau skill, mau belajar apa gitu. Kayak gue, contoh nih ya, gue tuh kalau lagi lagi nggak bikin konten, terus gue lagi nggak ada personal reading, gue melukis, gue menggambar. Ini salah satu contoh lukisan gue ya. Nih ya, lukisan gue abstrak. Oke, ini gue buat sendiri. Dan ini gue buat sendiri dari clay yang ini, yang tempat kristal gue, ini gue buat sendiri gitu. Jadi banyak hal yang bisa lo lakukan, seperti meditasi jatuhnya. Jadi meditasi itu katanya yang harus diam duduk, enggak mesti. Tapi begitu lo lakukan apa yang lo suka, passion lo apa, frekuensi otak lo jadi relax. Itu termasuk meditasi, oke? Semoga dapat membantu ya. I love you all. Jangan lupa sharing, like, comment, subscribe. Oke? I love you. Bye-bye.